pilih barang jodoh. Karena aku nggak suka warna merah, jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti dateng kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu diri lah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur, siapa pemilik asli mahkota itu? Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya... Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba? Dia bohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia. Dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju. Tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran? aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran... Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba, Pangeran. Heh, kamu nggak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan Mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu. Makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya Pangeran. Aku jodoh Pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong. Dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Ah, lepasin aku. Tunggu, Pangeran? apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. Ini Pangeran. Anak kurang ajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, Pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan, ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, Pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu nggak pantas bersama Pangeran. Lebih baik kamu pergi. Hah? Ini nggak salah, kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, Mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei, anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu. Sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak.
Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku nggak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong Bu, lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku nggak peduli orang tua dia siapa. Lagian pintar belum tentu punya akhlak kan. Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen. Yakin lo gak takut sama gua? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo gak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. bu, Keluar udah, anak tukang cilor miskin. berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo gak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayahku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo gak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, gak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu. Siapa juga yang mau minta maaf? Halo pak, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah? Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue gak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah,
Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun, gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas. Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua gak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah, jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, Dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue nggak mau temenan lagi sama lo, karena lo itu cuma tukang kebun, nggak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini, nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya.